Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faradila Ilham dari Teknik Elektro semester 6. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Optimalisasi Kinerja Sistem PLTS Off-Grid menggunakan konverter bak bus 2 arah terhadap variasi metode kontrol PI dan PWM. Selamat menyaksikan. Di sini untuk pendahuluan saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian ini. Yang pertama itu ada peningkatan permintaan energi listrik, terutama di daerah terpencil yang belum terhubung dengan jaringan listrik utama. Yang kedua di sini yaitu ada PLTS off-grid sebagai solusi. Sebagai solusinya yaitu sumber energi terbarukan yang menjanjikan. Yang ketiga di sini ada tantangan PLTS off-grid, yaitu di sini ada dua. Yang pertama itu ada perubahan intensitas sinar matahari. Yang kedua itu ada ketidakstabilan tenaga keluaran akibat kondisi cuaca. Selanjutnya di sini ada solusi dan inovasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin utama dari presentasi saya kali ini. Nah, poin utama di sini yaitu ada konverter bak bus 2 arah. Yaitu di sini konverter bak bus 2 arah itu adalah alat pengatur tegangan yang fleksibel untuk menurun dan menaikkan tegangan. Nah, yang kedua itu di sini ada meningkatkan efisiensi dan kestabilan sistem. Selanjutnya yaitu dalam sistem ini saya menggunakan dua metode kontrol utama. Yang pertama itu ada kontrol PI, yaitu proporsional integral yang menyesuaikan output dengan membandingkan nilai aktual dan nilai referensi lalu menghitung koreksi secara bertahap. Yang kedua itu ada PWM, yaitu pulse width modulation. Itu adalah teknik untuk mengatur daya kebeban dengan mengatur lebar pulsasinya. Keduanya bekerja untuk memastikan sistem PLTS bekerja secara optimal. Nah, selanjutnya di sini ada inovasi penelitian. Nah, dengan menganalisis dan membandingkan kinerja metode kontrol PI dan PWM terhadap efisiensi dan kestabilan sistem PLTS off-grid berbasis konverter bak bus 2 arah. Jadi inovasi penelitian di sini yaitu menganalisis dan membandingkan kinerja metode PI dan PWM terhadap efisiensi dan kestabilan sistem PLTS off-grid. Nah, selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan jenis penelitian yaitu kualitatif deskriptif atau tinjauan literatur sistematis. Nah, di sini langkah apa saja yang saya gunakan dalam metodologi penelitian kualitatif deskriptif ini. Yang pertama saya mengumpulkan, menyeleksi dan menganalisis artikel penelitian. Yang kedua, fokus pada optimasi sistem fotovoltaik mandiri dengan konverter bak bus 2 arah dengan menggunakan kontrol PI dan PWM. Selanjutnya itu di sini dalam penelitian ini tidak ada eksperimen langsung karena di sini adalah kualitatif deskriptif atau tinjauan literatur secara sistematis. Jadi analisis hasil penelitian sebelumnya untuk sintesis komprehensif saja. Nah, untuk selanjutnya di sini ada keyword atau kata kunci yang saya gunakan. Yang pertama itu ada PLTS off-grid, yang kedua bak bus converter, yang ketiga itu ada PI PWM control, yang keempat sistem efisiensi, yang kelima adalah voltage stability. Nah, itu adalah keywords yang saya gunakan pada penelitian ini. Nah, selanjutnya itu ada perbandingan dari parameter performa yang diamati dan rangkaian sistem PLTS off-grid. Jadi parameter performa yang diamati yaitu yang pertama saya akan mengamati performa konversi daya, yang kedua stabilitas tegangan keluaran,
Yang ketiga itu ada waktu respon sistem. Yang keempat itu ada kemudahan penerapan metode kontrol. Nah, untuk rangkaian umum sistem PLTS off-grid di sini tuh ada panel surya PV tentunya untuk mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik. Yang kedua itu ada konverter bak bus 2 arah. Di sini konverter bak bus 2 arah itu mengatur tegangan DC atau menaikkan dan menurunkan tegangan dan aliran daya dari dua arah. Selanjutnya ada baterai. Nah, baterai di sini untuk menyimpan energi listrik. Nah, untuk selanjutnya di sini ada PWM pulse width modulation dan PI proportional integral. Nah, di sini adalah secara lengkapnya PWM dan PI. Nah, untuk PWM sendiri dia itu untuk teknik mengontrol daya dengan mengubah lebar pulsa sinyal digital atau duty cycle yang saya jelaskan di awal, yaitu dia untuk mengubah lebar pulsa atau sinyal digital. Selanjutnya dari PWM sendiri, ini adalah efisiensinya itu tinggi, struktur sederhana dan kompatibel dengan microcontroller. Jadi di sini mudah diaplikasikan dengan microcontroller. Nah, untuk PI sendiri, PI itu proportional integral. Nah, di sini dia berfungsi untuk memperkuat input agar output lebih stabil dan tidak menurun. Nah, yang kedua itu banyak diterapkan nih. Ternyata dia banyak diterapkan di industri untuk menjaga kestabilan. Nah, jadi di sini PI itu untuk menjaga kestabilannya. Nah, selanjutnya itu ada flowchart dari metodologi penelitian ini. Yang pertama itu pendekatan studi literatur secara sistematis. Yang kedua, selanjutnya itu identifikasi kata kunci yang sudah saya jelaskan di awal, ada 5 kata kunci. Nah, yang selanjutnya itu ada pencarian literatur pada database. Yang pertama itu ada PLTS off-grid, yang kedua bidirectional buck boost converter, yang ketiga PI control, yang keempat yaitu PWM control in DC-DC converter. Selanjutnya dari seleksi literatur, terus saya langsung ke analisis data, langsung ke sintesis hasil. Nah, untuk hasilnya itu ada kesimpulan dan rekomendasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari kesimpulan ini, PLTS off-grid dapat dicapai melalui konverter bak bus 2 arah yang dikomunikasikan dengan kontrol PI dan PWM. Nah, di sini dari hasil analisis saya terhadap jurnal-jurnal yang relevan, di sini efektivitas kontrol PI ini terbukti mampu menjaga kestabilan tegangan sistem secara konsisten. Nah, contohnya itu tegangan output stabil pada 110 volt meskipun ada perubahan beban. Nah, selanjutnya itu untuk efektivitas kontrol PWM atau pulse width modulation, yaitu dia menghasilkan efisiensi switching tinggi dan respon cepat terhadap perubahan daya. Contohnya itu peningkatan efisiensi sistem PLTS hingga 8,77% dengan PWM berbasis Arduino pada kondisi iradiasi rendah. Nah, selanjutnya itu peran buck boost 2 arah, peran konverter buck boost, yaitu dia mengelola aliran daya secara fleksibel, bertindak sebagai pengatur tegangan dinamis. Nah, di sini konverter buck boost 2 arah itu penting untuk mengatur aliran daya dari ke baterai. Nah, selanjutnya itu dia itu meningkatkan fleksibilitas dan pengendalian energi dalam kondisi dinamis. Nah, selanjutnya dari kesimpulan ini saya akan membandingkan keunggulan kontrol dari sistem PI dan PWM. Nah, untuk PI sendiri stabilitas tegangannya konsisten, minim error, steady state. Untuk PWM, yaitu efisiensi switchingnya tinggi, implementasinya sederhana. Nah, di sini contohnya itu
dari PI, yaitu kestabilannya tegangannya baik, cocok untuk digunakan untuk beban fluktuatif. Nah, untuk PWM sendiri kecepatan responnya itu tinggi, namun kurang unggul dalam menjaga kestabilan tegangan dinamis. Jadi kombinasi PI dan PWM ini dapat meningkatkan keandalan sistem. Nah, jadi poin utama dari kesimpulan ini yaitu pertama itu untuk kemudahan implementasi. Nah, untuk kemudahan implementasi PWM ini dia relatif lebih mudah diterapkan menggunakan microcontroller, misalnya Arduino, untuk sistem skala kecil atau menengah. Nah, untuk PI sendiri dia membutuhkan perhitungan atau tuning parameter lebih kompleks, namun memberikan hasil yang stabil dalam jangka panjang. Nah, jadi dari kesimpulan yang di sini yaitu rekomendasi beberapa studi, yaitu merekomendasikan integrasi keduanya kinerja sistem yang optimal, stabilitas dan ketahanan sistem. Jadi dari beberapa studi yang merekomendasikan untuk merekomendasikan keduanya. Jadi harus teliti keduanya, karena yang saya baca jurnalnya itu dia hanya menggunakan metode kontrol satu saja, membandingkan dengan satu saja, entah itu PWM atau kontrolnya saja. Jadi belum ada yang membandingkan PI dan PWM secara bersamaan. Nah, kesimpulan selanjutnya di sini peningkatan kinerja sistem itu desainnya adaptif dan pemilihan kontrol tepat meningkatkan respon terhadap perubahan beban atau iradiasi, efisiensi energi, stabilitas daya, dan daya tahan sistem. Selanjutnya ada arah riset masa depan, potensi pengembangan sistem kontrol cerdas berbasis AI atau logika fusi untuk sistem energi mandiri yang lebih pintar dan responsif. Selanjutnya itu ada manfaatnya luas, jadi kontribusi terhadap transisi energi terbarukan yang andal dan berkelanjutan, solusi listrik di daerah terpencil. Nah, segitu saja yang saya bisa presentasikan dari hasil penelitian saya menggunakan kuantitatif deskriptif ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikan presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.